Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sultaj Geometry Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab persamaan kuadrat yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu mengenai bentuk umum dan juga menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk akar-akar simetri dari persamaan kuadrat dan juga cara menyusun persamaan kuadrat baru. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu agar teman-teman dapat mengetahui info-info pembelajaran mengenai materi-materi berikutnya dengan cara mengklik tombol lonceng, dan jangan lupa like serta dan juga bagikan kepada teman-teman semuanya agar kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai persamaan kuadrat, yaitu kita masuk kepada bentuk simetri dari akar-akar persamaan kuadrat. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maksudnya apa x1 dan x2? Di sini misal kita punya contoh soal seperti ini. X kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Jadi kita punya x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Kalau kita cari akar-akarnya menggunakan cara pada video sebelumnya, maka akan kita dapatkan menjadi seperti ini. X min 5 dikali x plus 3 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 5, x2 sama dengan min 3. Maksud dari x1 dan x2 adalah seperti ini. Dan jika teman-teman diberikan persamaan x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0, ya, persamaan ini, dan teman-teman diberikan pertanyaan berapa jumlah dari akar-akar persamaan tersebut, yaitu kita lihat pada nomor 1, yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a. Jadi kalau ada sebuah persamaan seperti ini, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0, dan pertanyaannya adalah x1 plus x2 sama dengan berapa, tidak perlu kita jabarkan menjadi seperti ini. Langsung saja kita tuliskan. Dengan contoh soal yang sudah kita berikan, ini kita jabarkan ya. Jadi ini adalah A-nya 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 15. Langsung saja kita gunakan, kita masukkan jadi seperti ini. Min B-nya berapa? B-nya adalah min 2. Ingat ya, minnya ini di luar. B-nya adalah min 2, berarti min 2 per A-nya berapa? 1. Min dikali min sama dengan plus. Jadi hasilnya adalah 2. Kita buktikan, x1 ditambah x2 sama dengan 2. 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Jadi tanpa menentukan akar-akarnya, kita langsung bisa mencari tahu berapa jumlah dari kedua akar tersebut. Yang kedua yaitu perkalian antara x1 dan x2. Langsung saja yaitu C per A. C per A adalah min 15 per 1. Min 15 per 1. Hasilnya adalah min 15. Langsung saja sampai di sini silakan teman-teman pahami terlebih dahulu mengenai konsep dari bentuk-bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Jadi teman-teman kalau diberikan soal x kuadrat min 2x min 15, tanpa teman-teman menentukan faktor-faktornya, faktor dan juga akar-akarnya, teman-teman langsung bisa mendapatkan jumlah dari kedua akarnya, yaitu x1 plus x2. Dan juga teman-teman bisa langsung mendapatkan perkalian dari kedua akarnya, yaitu x1 dikali x2, tanpa mencari akar-akarnya seperti ini. Jadi ini tidak terpakai sebenarnya. Langsung saja kita cari A, B, dan C-nya. Langsung kita hafalkan rumus ini, min B per A, C per A. Seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya mengenai nomor 1 dan juga nomor 2 ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab polinomial. Akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab polinomial, mengapa kok itu min B per A, mengapa kok itu C per A. Mengapa yang satu negatif dan yang satu positif. Akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab polinomial. Yang ketiga yaitu x1 min x2. Kalau yang pertama tadi x1 plus x2, yang ketiga adalah x1 min x2. Hasilnya adalah akar diskriminan per A.
Kita kasih keterangan di sini ya. D sama dengan diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti di sini bisa kita jabarkan seperti ini. Akar B kuadrat min 4AC per A. Kita hitung berapa X1 min X2. B-nya adalah min 2. Kita kasih akar dulu. Min 2 kita kuadratkan. Seperti ini. Min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1. A-nya kan 1. C-nya min 15. Per 1. Kita hitung. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 4 dikali 1. Min 4 dikali min 15. Hasilnya adalah plus 60. Ya. Min 4 dikali min 15 adalah plus 60. Berarti hasilnya adalah akar 64. Akar 64 itu berapa? Akar 64 adalah 8. Apakah betul X1 dikurangi X2 hasilnya 8? Kita buktikan dari sini. X1-nya 5, X2-nya min 3. Kalau X1 dikurangi X2 berarti 5 dikurangi min 3. Hasilnya adalah 8. Begitu juga dengan bentuk simetri dari yang nomor 4, 5, 6, dan juga nomor 7. Teman-teman bisa langsung menggunakan akar-akarnya. Jadi kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Dari mana rumus itu? Rumus itu kita ketahui dari seperti ini. Misal ada seperti ini. A ditambah B kuadrat. Saya tulis dulu. Ya. A ditambah B kuadrat. Jawabannya adalah A kuadrat A kuadrat plus 2AB min B plus B kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, bagaimana cara mengetahui mana X1, mana X2? Jadi misal kita tulis seperti ini. A itu adalah X1, B itu adalah X2. Di sini bisa langsung kita ganti. A-nya kan X1. X1 ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Sampai sini silakan difahami terlebih dahulu. Dan kalau kita ditanyakan X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya, berarti kan cuma yang ini aja ya. X1 kuadrat dan juga X2 kuadrat. Berarti 2X1 X2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi dalam kurung X1 X2 kuadrat tetap ya. Ini positif, pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. 2X1 X2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini adalah asal muasal dari bentuk yang nomor 4. Bentuk yang nomor 5 juga demikian. X1 kuadrat min X2 kuadrat itu adalah X1 ditambah X2 dikali X1 dikurangi X2. Begitu juga nomor 6, 1 per X1 ditambah 1 per X2 hasilnya adalah X1 plus X2 per X1 X2. Nomor 7, 1 per X1 min 1 per X2 hasilnya adalah X2 min X1 per X1 X2. Atau bisa disebut sama dengan min dalam kurung X1 min X2 per X1 X2. Sama saja ya. X2 min X1 sama dengan min X1 min X2. Kita masuk ke nomor 8, yaitu yang lebih kompleks bentuknya. Seperti ini. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 min 3X1 X2 dikali X1 plus X2. Dari mana rumus nomor 8 ini? Rumus nomor 8 dan juga rumus nomor 9 kita dapat dari rumus ini, yaitu A ditambah B pangkat 3. Jadi sama seperti nomor 4 tadi ya. Bedanya ini pangkatnya pangkat 3. A pangkat 3 ditambah A tambah B pangkat 3. Itu hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 3AB dikali A tambah B.
Ini adalah rumus dari pangkat 3. A tambah B dipangkatkan 3, hasilnya adalah A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus 3AB dikali A tambah B. Atau kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 plus 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat. Ini adalah penjabaran dari nomor 8. Jadi untuk nomor 8 dan nomor 9 itu berasal dari rumus A ditambah B pangkat 3. Yang nomor 9-nya dari rumus A ditambah dari A dikurangi B pangkat 3. A dikurangi B pangkat 3. Silakan dijabarkan sendiri, nanti bentuknya akan ketemu seperti yang nomor 9. Begitu juga dengan nomor 10 dan juga nomor 11. X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4. Hasilnya adalah seperti itu. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikuadratkan lagi. Min 2 X1 X2 kuadrat. X1 pangkat 4 dikurangi X2 pangkat 4 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikali X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Semua rumus dari nomor 4, 5, 8, 9, 10, dan 11 berasal dari cara yang sama, yaitu A tambah B dan juga A dikurangi B. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya teman-teman silakan pahami dulu, difahami kembali materi pada lembar pertama ini. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki jenis-jenis akar. Kalau diskriminannya atau D-nya lebih dari 0, ya, nomor 1. Jika diskriminan lebih dari sama dengan 0, maka akar-akarnya real. Akar real itu bagaimana sih? Akar real itu adalah semua bilangan. Ya, semua bilangan. Bilangan real, bilangan asli. Di sini di bawahnya tertulis lagi, jika D lebih dari 0, maka 2 akar real. Jadi akarnya itu berbeda. Misal ada soal seperti ini. X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu akarnya itu ada 2 atau ada 1. Itu kita cari dari diskriminannya. Jadi kita masukkan diskriminannya. D sama dengan B kuadrat. B kuadrat adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 25 dikurangi 4 AC. 4 dikali 1 dikali min 14. Berarti 4 dikali min 14 adalah min 56. Sama dengan 0. Sorry, tidak ada min 0-nya ya. Maksudnya, tidak sama dengan 0-nya. 25 dikurangi dalam kurung min 56. Hasilnya adalah 25 ditambah 56. 81. 81 itu adalah lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, ada 2 akar real atau akar realnya berlainan, yaitu X1-nya adalah min 7, X2-nya adalah plus 2. Silakan dihitung, kalau tidak percaya. Pasti akarnya ada 2. Berbeda dengan yang kedua ini, yang jika D sama dengan 0, maka ada 1 akar real, yaitu akar realnya kembar. Bagaimana maksudnya? Kalau ada soal seperti ini, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini kita hitung diskriminannya. Bisa kita kasih seperti ini, biar paham. Ini yang nomor, yang cara kedua, atau yang D sama dengan 0. Diskriminannya adalah B kuadrat, berarti 4. 2 dikuadratkan kan ya, hasilnya ada 4. Min 4 dikali 1 dikali 1. Sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau diskriminannya 0, maka akarnya cuma ada 1, yaitu X1 sama dengan min 1, X2-nya juga sama dengan min 1. Kan akarnya sama, berarti cuma ada 1 akar, yaitu akarnya adalah min 1. Lalu yang kedua adalah jika D kurang dari 0, diskriminan kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Akar tidak real itu bagaimana? Kalau akarnya tidak real itu bilangannya tidak seperti itu. Jadi misal di sini kita punya X kuadrat plus 2X plus 7 misal sama dengan 0.
Di sini bisa kita pastikan kalau diskriminannya pasti kurang dari 0. Kalau tidak percaya silakan dihitung, pasti diskriminannya kurang dari 0. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC. Untuk mengetahui untuk teman-teman agar mengetahui yang mana sih akar real, bilangan tidak real, bisa teman-teman pelajari mengenai jenis-jenis bilangan. Yaitu ada bilangan real, bilangan bulat, bilangan tidak real, bilangan rasional, bilangan irasional, dan juga lain-lain. Setelah itu ada syarat-syarat juga. Agar akar real positif, ya. Jadi kalau akar realnya positif, maka diskriminannya lebih dari 0. X1 ditambah X2 lebih dari 0. X1 dikali X2 juga lebih dari 0. Kalau ketiga syarat ini memenuhi, berarti akar-akar realnya positif. Tapi kalau akar realnya negatif, berarti diskriminannya sama lebih dari 0 juga. Tetapi X1 ditambah X2 pasti kurang dari 0. Dan X1 X2 lebih dari 0. Kalau kedua akar realnya negatif. Tapi kalau akarnya berlawanan, ya, akarnya berlawanan, diskriminannya lebih dari 0. X1 X2 sama dengan 0. X1 dikali X2 kurang dari 0. Bagaimana maksudnya? Dari akar yang berlawanan, akar-akar berlawanan itu seperti ini maksudnya. Jadi misal X1-nya itu 2, X2-nya berarti min 2, itu kalau berlawanan. Berbeda dengan berlawanan tanda. Kalau berlawanan tanda, X1-nya itu pasti positif, X2-nya itu negatif. Tapi angkanya tidak harus sama. Jadi kalau yang nomor 3 ini, yang nomor 4 ini, kita lihat dari angkanya. Kan sama-sama 2 yang nomor 3. 2 dan juga min 2. Tapi kalau yang nomor 4, yang depan misal 5, yang belakang 3, kan nggak sama. Itu perbedaan dari nomor 3 dan juga nomor 4. Yaitu berlawanan, kalau akarnya berlawanan tanda, diskriminannya lebih dari 0, X1 X2-nya kurang dari 0. Tapi kalau akarnya saling berkebalikan, diskriminannya lebih dari 0, X1 dikali X2 sama dengan 1. Bagaimana kalau akar saling berkebalikan itu? Akar saling berkebalikan itu seperti ini. Misal X1 itu adalah 5. X2-nya adalah 1/5. Jadi saling berkebalikan. Yang satu jadi pembilang, yang satu jadi penyebut. Silakan dihafalkan dulu untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi ini adalah tipe soal yang paling banyak keluar dari persamaan kuadrat di jenjang SMA, yaitu mengenai akar-akarnya. Jadi tidak disuruh mencari akarnya lagi, melainkan disuruh membuktikan akar realnya positif atau negatif, diskriminannya berapa, itu adalah tipe soal pada jenjang SMA. Dan kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi kita akan disuruh menyusun persamaan kuadrat baru. Caranya adalah seperti ini. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi X1 plus X2X ditambah X1 X2. Jadi misal seperti ini ya. Contoh. Ini kita kasih garis dulu. Contoh. X1 adalah 3. X2-nya adalah min 5. Jadi dari kedua akar ini kita disuruh menentukan persamaan kuadratnya itu seperti apa. Bisa kita gunakan cara yang pertama, yaitu X dikurangi X1. Jadi kita tulis di sini X dikurangi X1-nya adalah 3. X dikurangi X2, X2-nya adalah min 5. Min ketemu min, hasilnya adalah positif. Nah, jadi X min 3 dikali X plus 5 sama dengan 0. Baru kita jabarkan menjadi X dikali X adalah X kuadrat, min 3 dikali X adalah min 3X, 5 dikali X adalah plus 5X, min 3 dikali 5 adalah min 15 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah X kuadrat, ya, X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Atau bisa juga kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua juga sama, yaitu X kuadrat, ya, X kuadrat dalam kurung X1 ditambah X2, 3 ditambah min 5. X, ada X-nya di belakang, ditambah X1 X2-nya. X1-nya berapa? 3 ya. X1-nya 3, X2-nya min 5 sama dengan 0.
Baru di sini kita hitung, jadi X kuadrat 3 dikurangi 5 adalah min 2. Min ketemu min menjadi positif. Plus 2. Di sini ada X, kita tulis plus 2X. 3 dikali min 5 adalah min 15 sama dengan 0. Hasilnya adalah sama. X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan mengenai materi persamaan kuadrat. Untuk teman-teman yang belum paham, silakan ulangi lagi, didengarkan kembali, dan juga perbanyak latihan agar teman-teman semakin paham. Apabila ada yang ditanyakan dan kurang jelas mengenai penjelasan saya, silakan tuliskan apa yang ingin teman-teman perdalam pada kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, serta klik tombol like dan juga bagikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.